Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua para pemirsa channel Mantri Luka. Apa kabar semuanya di hari Jumat ini? Semoga semuanya diberikan kesehatan, dilimpahkan rezekinya dan juga selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan masih di channel Mantri Luka yang akan selalu memberikan informasi dan juga edukasi mengenai perawatan luka. Dalam kondisi luka yang masih berwarna merah, terkadang kita menemukan suatu problem, yaitu di mana warna dasar luka yang merah itu terdapat yang namanya biofilm. Apakah biofilm itu dan apakah dari para pemirsa sudah mengerti bagaimana tata laksana apabila saat merawat luka yang sudah berwarna merah terdapat namanya biofilm? Masih banyak yang masih belum mengetahui apa itu biofilm dan tata laksana cara yang bagus untuk menangani biofilm agar nantinya tidak menghambat dalam proses perawatan luka. Maka dari itu, di kesempatan hari ini saya akan menjelaskan tentang biofilm dan bagaimana sih cara yang baik untuk penanganan terjadinya biofilm. Baik, para pemirsa sekalian, biofilm merupakan suatu koloni dari bakteri yang berkumpul menjadi satu dan membuat lapisan, di mana biasanya kalau pada dasar luka yang berwarna merah terdapat jaringan yang mengkilap ya, seperti selaput yang menutupi warna dasar luka. Dan warnanya memang bermacam-macam, ada yang berwarna putih bening, ada yang berwarna kuning yang menutupi dasar luka. Dan juga ketebalannya itu memang bervariasi, ada yang sangat tipis sekali, ada yang sangat tebal. Karena nantinya itu berpengaruh sekali terhadap apa? Terhadap proses penyembuhan pada luka. Dan ini biasanya terjadi pada luka yang sudah berwarna dasar merah kebanyakan ya, dan juga bisa terjadi pada warna dasar yang kuning. Akan tetapi kasusnya memang lebih banyak di luka yang sudah berwarna dasar merah. Ada salah satu kasus yang sering dikonsulkan kepada saya mengenai biofilm, di mana awalnya lukanya sudah bagus ya, akan tetapi dikarenakan salah dalam penanganan, maka yang terjadi kontaminasi bakteri dan menyebabkan warna dasar yang sudah merah terdapat biofilm. Dan itu memang sangat mengganggu dan juga apabila dibiarkan begitu saja akan semakin menebal dan menutupi warna dasar luka. Nah, logikanya di sini apabila biofilm tadi tidak kita atasi segera, maka itu akan menutupi dasar luka dan ketika kita memberikan salep, memberikan topikal, memberikan dressing, itu akan sia-sia. Kenapa? Karena salep yang sudah kita berikan tidak langsung menempel ke dasar luka. Hal itu yang perlu diketahui oleh para pemirsa sekalian. Dan ini memang apabila dari para pemirsa sekalian merawat lukanya secara mandiri seringkali kebingungan. Karena sudah dirawat sebaik mungkin, lalu diberikan salep yang baik, akan tetapi sulit sekali terdapat perkembangan pada proses perawatannya. Dan maka dari itu, bagaimana sih cara yang baik untuk menghilangkan biofilm pada luka? Oke, jadi para pemirsa sekalian, ada 3 cara untuk menghilangkan ataupun mengurangi timbulnya biofilm pada luka. Yang pertama, yaitu maksimalkan dalam proses pencucian pada luka. Di mana proses pencucian pada luka merupakan suatu hal yang penting dan kenapa selalu saya mention untuk menggunakan antiseptik. Antiseptik di sini fungsinya adalah untuk membunuh bakteri dan juga untuk mengurangi biofilm dalam proses perawatan luka. Dan biasanya
saya di Pedicare ya menggunakan antiseptik Prontosan ya, Prontosan antiseptik. Di mana ini merupakan antiseptik yang legend dan caranya memang harus dikompres agak lama ya. Lalu setelah dikompres, di swab ya ataupun digosok ataupun dijepit biofilmnya. Yang biasanya yang tadinya sudah mengeras itu akan lunak dan mudah sekali untuk diambil ya. Itu dia yang pertama adalah gunakan antiseptik. Karena kalau hanya menggunakan NaCl itu tidak ada kandungan untuk antiseptik ataupun untuk mengurangi bakteri pada dasar luka. Ya, penting sekali untuk menggunakan antiseptik. Selanjutnya, cara yang kedua yaitu maksimalkan dalam proses membuang jaringan mati. Nah, yang menjadi kesulitan memang terkadang kita kalau tidak terbiasa dalam membuang jaringan mati akan bingung membedakan mana yang epitel dan mana yang biofilm. Karena hal ini nantinya yang juga harus kita terus latih dan juga harus berani, yang gentle. Ya. Terkadang yang menjadi permasalahan memang saat kita membuang biofilm terjadi pendarahan. Itu merupakan hal yang biasa ya. Jadi pendarahannya hanya minor saja, tidak perlu khawatir ya karena memang terkadang biofilm ini menempelnya ini sangat-sangat kuat. Sehingga ketika kita ambil dengan pinset, maka yang terjadi adalah pendarahan. It's okay ya, nggak ada masalah. Jadi silakan diambil saja ataupun di swab ya, digosok ya. Tapi saat menggosok perhatikan respon nyeri yang dirasakan oleh pasien. Nah, gimana tandanya apabila biofilm ini habis ya ataupun bisa terangkat? Yaitu kita akan menemukan warna dasar merah yang segar. Ya merahnya merah merona gitu ya kalau saya bilang. Nah, itu baru nantinya akan bagus saat kita gunakan salep karena dapat langsung menyentuh ke dasar lukanya. Oke, itu dia cara yang kedua yaitu maksimalkan dalam proses membuang jaringan mati. Dan selanjutnya, cara yang ketiga yaitu gunakan antimikroba. Nah, antimikroba sendiri sudah banyak saya jelaskan di channel saya. Bahwasannya antimikroba ini adalah fungsinya untuk mengurangi dan juga untuk membunuh bakteri yang ada pada jaringan luka. Dan biasanya memang yang bagus ya, yang saya rasa ini rekomendasi kepada seluruh pasien, kepada rekan sejawat, ini ada yang namanya iodosob powder ya. Iodosob powder ini merupakan kandungannya kadiksomer iodin 0,9% yang sangat baik sekali untuk mengurangi biofilm pada luka. Atau menggunakan salep-salep yang lain, contohnya ada yang namanya Star Ag yang kandungannya colloidal silver, ya antimikroba juga, ataupun menggunakan metcovacin silver, silahkan boleh-boleh saja. Ya. Tapi saya lebih merekomendasikan kepada dressing yang satu ini, yaitu iodosob powder. Tapi kelemahannya di sini adalah, mungkin dari rekan sejawat sudah pada mengerti nih ya, kelemahannya dari iodosob powder. Ini kemasannya adalah 3 gram. Nah, untuk kebutuhan nantinya, ya ini kan tidak langsung habis dan sudah kita buka. Nah, saran saya adalah silakan iodosobnya dimasukkan ke plastik ya atau bungkusan yang sekiranya kedap udara. Ya, kenapa? Karena untuk mengurangi resiko terjadinya kontaminasi oleh bakteri dari luar. Nah, itu kelemahannya. Nah, apabila kita tidak dapat menyimpannya dengan baik, maka yang terjadi adalah biasanya saat diberikan iodosob akan tambah banyak biofilmnya. Nah, itu dia PR-nya. Ya. Jadi, 3 hal penting bagaimana cara menghilangkan ya ataupun membunuh bakteri yang berbentuk biofilm. Oke.
Yang pertama yaitu maksimalkan dalam mencuci luka, maksimalkan dalam membuang jaringan mati, dan pilihlah antimikroba yang baik untuk menghilangkan biofilm. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga nantinya dari para pemirsa sudah tidak terjadi kebingungan kembali dan juga tidak takut lagi ya saat bertemu luka yang sudah berwarna dasar merah tapi telat ya ataupun dalam proses penyembuhannya itu terlambat. Nah, itu dia. Biasanya terdapat biofilm. Oke. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan dan terima kasih atas support yang sudah diberikan. Saya Muhammad Sibromulis, Mantri Luka. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada luka. Ingat, Mantri Luka.